Seorang pemimpin bukan hanya soal jago strategi atau jago eksekusi, tapi seorang pemimpin juga harus punya hati, peduli atas kesejahteraan karyawannya. Tidak hanya melihat mereka sebagai karyawan atau bawahan, tapi melihat mereka sebagai manusia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kebiasaan apa yang bisa membuat karirmu makin moncer. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Paul Ketchloff yang berjudul The Habit That Could Improve Your Career dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu ingin punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar? Saya rasa mayoritas orang pasti punya cita-cita tersebut. Semakin lama kita bekerja, mungkin saja kita dapat kesempatan untuk jadi pemimpin. Mulai dari kepala seksi, kepala bagian, kepala divisi, direktur, atau mungkin menjadi direktur utama atau komisaris. Jika ditanya, apa karakteristik paling penting untuk jadi pemimpin? Mungkin jawabannya adalah visi yang kuat, bisa menyusun prioritas, dan mampu mengeksekusi sebuah rencana dengan baik. Padahal di era sekarang, kualitas ini saja tidak cukup. Tim kita butuh seorang pemimpin yang bisa memanusiakan manusianya. Seorang pemimpin yang peduli atas kesejahteraan karyawannya. Seorang pemimpin yang bersedia mendengarkan masukan dan tidak selalu merasa dirinya yang paling benar. Seorang pemimpin yang memberikan kesempatan kepada anggota timnya. Dan yang paling penting, seorang pemimpin yang dengan rendah hati bisa melakukan refleksi diri. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa resep untuk jadi seorang pemimpin yang baik? Riset membuktikan kriterianya merupakan kombinasi dari 3 hal, head, heart, dan hands. Head artinya seorang pemimpin perlu punya visi yang kuat dan membuat prioritas. Heart artinya seorang pemimpin perlu menginspirasi dan mengembangkan karyawannya. Sedangkan yang terakhir, hands artinya seorang pemimpin perlu bisa menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik. Walaupun ketiga kriteria ini merupakan kualitas yang penting, dalam keadaan normal, pemimpin di perusahaan seringkali mengabaikan soal hearts dan hanya fokus pada head dan hands. Artinya, pemimpin tersebut kurang memiliki kualitas sebagai pemimpin yang humanis. Apalagi ketika perusahaan berada dalam kondisi krisis. Seorang pemimpin yang bisa memanusiakan manusia menjadi sangat penting. Pemimpin yang punya empati dan peka terhadap kesejahteraan karyawannya. Mungkin kamu sering dengar atau lihat berita soal PHK karyawan di perusahaan teknologi. Banyak dari mereka yang hanya diberitahu kalau mereka dipecat dalam sebuah town hall secara online selama beberapa menit. Tentunya hal ini terlihat kalau pemimpin tersebut tidak punya empati. Apalagi di minggu sebelum atau setelah mengumumkan PHK, pemimpin di perusahaan masih bisa posting foto liburan di media sosial. Dalam sebuah survei pada tahun 2020 yang dilakukan oleh konsultan manajemen BCG dan perusahaan riset BVA Group terhadap 4.000 responden, muncul pertanyaan, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Apa kualitas dan keterampilan utama yang mereka miliki? Menariknya, kemampuan untuk melakukan refleksi diri menjadi salah satu dari 5 keahlian penting seorang pemimpin yang sukses, seperti empati, pendengar yang baik, perhatian, dan mampu mengembangkan sebuah tim. Refleksi diri adalah soal belajar. Kita belajar untuk melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa menghakimi, tapi dengan sudut pandang yang kritis. Dengan kata lain, kita perlu jujur kepada diri sendiri untuk melihat sebuah situasi atau keadaan apa adanya. Apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Refleksi diri butuh keberanian, pemikiran yang matang, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya melakukan refleksi diri? Mungkin kita bisa belajar dari olahraga. Misalnya dalam sebuah pertandingan olahraga profesional, tim kamu kalah. Nah, setelah pertandingan, mereka biasanya duduk bersama dalam sebuah tim, lalu menonton kembali tayangan ulangnya. Mereka mulai mempelajari apa yang berhasil dan tidak. Apakah ada sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka rasakan saat di lapangan? Selanjutnya, dalam sudut pandang yang lebih luas, mereka lalu mulai mempelajari pola kemenangan dan kekalahan mereka.
Tujuannya agar mereka bisa menemukan kesimpulan yang bermakna. Cara yang sama juga bisa kamu terapkan di dunia kerja. Mungkin tidak serta-merta menonton kembali tayangan setiap kali kamu meeting, lalu membedahnya satu persatu. Mungkin bisa dilakukan dengan format yang lain. Misalnya menulis sebuah jurnal, rekaman suara, komunikasi via email, atau diskusi dengan mentor. Tujuannya adalah mencari tahu apa yang berhasil buat kamu dan membuat sebuah komitmen. Ketika kita menjadikan refleksi diri sebagai sebuah kebiasaan, kita akan dapat informasi yang lebih utuh. Karena seringkali refleksi diri hanya di satu kejadian tidak menjelaskan segalanya. Contohnya gini, jika kamu merupakan karyawan, mungkin kamu seringkali menjalani meeting. Nah, suatu hari ketika kamu akan meeting dengan rekan kerja, dia datang terlambat karena sebelumnya dia ada meeting dengan seorang klien. Rekan kerjamu lalu meminta maaf dan cerita kalau meeting dia sebelumnya dengan klien itu berjalan buruk. Di meeting itu, klien terlihat marah dan kecewa. Rekan kerjamu lalu kepikiran soal bagaimana impresi dirinya di mata klien setelah meeting tersebut. Lebih parahnya lagi, hal ini akan mempengaruhi hubungan klien dan rekan kerja kamu ke depannya. Tentunya kita bisa mengambil rute lebih mudah. Kita bisa saja berusaha mengesampingkan apa yang terjadi. Tapi hal ini malah membuat kita kehilangan kesempatan berharga. Sebaiknya justru kamu dan dia bisa meluangkan waktu sebentar untuk berpikir kembali dan refleksi diri atas situasi yang terjadi, lalu membuat komitmen untuk jadi lebih baik di masa depan. Di contoh ini, rekan kerjamu memutuskan di masa depan dirinya akan mengambil peran yang lebih aktif. Jadi ketika ada topik di luar agenda, maka dia akan mencatat hal tersebut dan akan ditindaklanjuti di pertemuan yang terpisah. Inilah gunanya refleksi diri. Refleksi diri membantu kamu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Bayangkan kamu sudah bekerja di posisi sekarang selama lebih dari 5 tahun. Ini merupakan posisi di mana kamu dituntut untuk kreatif. Tapi kamu merasa kalau kamu sudah punya energi lagi untuk di sana. Kamu juga diberikan tawaran untuk promosi jabatan di posisi lain. Posisi yang lebih senior dan fokusnya lebih ke manajerial. Ada 12 anak buah yang merupakan bawahan langsung kamu. Di sisi lain, perusahaan kompetitor juga memberikan tawaran serupa, tapi dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, mana yang kamu pilih? Mungkin kamu harus mempertimbangkan mana yang membawa kebahagiaan paling besar buat kamu. Apa yang membuat diri kamu puas? Refleksi diri membuat kamu lebih mengenal siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Seringkali kita mudah tersesat saat mendapatkan tawaran dengan jabatan lebih tinggi atau gaji yang lebih besar. Tapi, apakah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah itu beneran penting buat kamu? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.